Shalom. Melempem kena hujan. Shalom. Tuhan, kalau kita boleh ada di tempat ini, saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Meskipun cuaca di luar hujan, tapi mari kita mau semangat untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Saya mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu pada sore hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami boleh Tuhan ucap syukur Tuhan, meskipun di luar cuaca hujan, tapi kami percaya kami boleh Tuhan berada di tempat ini semua karena anugerah kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah ini dari awal setengah sampai akhirnya. Ya Roh Kudus yang Tuhan memimpin setiap kami. Kami memuji memuliakan Engkau, karena Engkau sungguh Allah kami yang baik, berdahsyat juga luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Kau memberkati ibadah ini. Kami percaya kami tidak sama saat kami datang. Kami pulang membawa kesembuhan, kami membawa kemenangan, kami membawa sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur jika ada kuasa-kuasa mengganggu ibadah ini. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Ya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Karena kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul di atas nama-Mu, Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Siap Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Terpuji dimuliakanlah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa baiknya Tuhan kita. Kalau kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Ya, sebab itu kita kata pujikan pujian. Sebab Tuhan kita Yesus itu sungguh amat baik. Siapa yang percaya Tuhan kita baik? Angkat tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Kalau Tuhan kita tidak baik, kita tidak ada di tempat ini. Ada semua anak Bapak sungguh baik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Sebab itu kita mau selalu memuji menyembah Dia, karena Dialah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi
nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi setiap kami. Kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami Bapa. Terima kasih yang siap memuji dan sorak bagi Tuhan. Sama saya katakan amin. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita pujikan. Selamat sore buat Pastor. Selamat sore dan pelayan di tempat ini. Saya lupa tadi menyapa. Tuhan Yesus memberkati. Ada dari gereja Malang. Kita semua adalah saudara. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita adalah saudara di dalam Tuhan. Amin. Kita berjaya, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. dalam Yesus Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara. Saudara percaya bahwa dalam Yesus kita adalah bersaudara. Puji Tuhan, kita mau pujian lagi, besarkan nama Tuhan. Mari kita mau besarkan nama Tuhan. Salah satu dengan yang lain. Dalam Yesus kita itu bersaudara. Kita mau pujikan pujian, besarkan nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita bersama Tuhan ini. Besarkan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama
Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Dia yang ajaib, Dia yang mulia. Oleh sebab itu mari kita selalu membesarkan nama Tuhan. Nama Tuhan adalah Tuhan yang baik. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Silakan duduk. Kita mau mendengar kesaksian, mungkin Om mau bersaksi dari keluarga, dari tim, rekan-rekan dari kami. Mungkin ada yang bersaksi, Kupal. maju ke depan supaya memberikan kekuatan kesaksiannya. Omi. Di belakang. Mungkin dari teman-temannya Pastor Mini ada mau bersaksi. Om John mau bersaksi. Bisa. Joni yang mau bersaksi. Ya. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Hanya sedikit, kami hanya sedikit. Terus terima kasih kepada para lansia yang di sini. Waktu aku sakit, kalau ada bantuan doa dari teman-teman lansia, Tuhan belum bisa mengabulkan. Dengan kompaknya para lansia sini berdoa, saya yakin Tuhan sudah begitu. Jadi kesembuhan dipercepatkan karena kalau orang patah tulang itu minim 4 bulan boleh berjalan, tapi di Tuhan 2 bulan saja
saya sudah bisa berjalan, ya cuman kaki tangan kanan ini loh belum bisa tegar. Terus sekarang untuk apa kita memuji Tuhan, tapi tanpa musik tidak apa-apa, mungkin suara ibu-ibu para lansia lebih bagus, yaitu loh yang judulnya Anak-anak Yesus namanya menyembuhkan. Bisa ya? Ya, ayo. Dicari no. Ya. Bentar. Bentar. Yesus namanya. Ya. Liriknya bagus ini bro. Pak Rasia anak muda. Ayo. Sabar. Oh ya. Ayo dibantu ya semuanya, dibantu semuanya ya untuk nyanyi. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih. Dan apa itu memang Yesus itulah pertaruhan jiwa saya, karena agama lain
semua pada mati, tapi hidup Yesus dalam kubur 3 hari yang menyelamatkan kita semua. Terima kasih waktu yang diberikan. Ya, bisa. Terima kasih buat kesaksiannya Om John yang sudah ditolong Tuhan. Begitu cepat sebetulnya 6 bulan, tapi Tuhan sudah tolong karena doa-doa orang-orang benar yang senantiasa didoakan buat Pak Joni sehingga saat ini dia boleh ada di tempat ini, bisa bersama-sama beribadah habis operasi patah tulang. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Pasti Tuhan akan menolong. Mari kita mau siapkan hati kita untuk bentar kita mendengar firman Tuhan. Kita pujikan yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama dalam hidup ini kita memuliakan Tuhan. Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan pada saya untuk bisa memberitakan kebenaran. Sebelumnya saya mengucapkan Shalom Shalom. buat JIG Yes Tokam. Ya. Salam kenal, saya Amin dari Lidar. Ya. Kalau nggak kenal berarti kan nggak sayang ya. Ya.
Siap? Silakan duduk. Saya menyapa semua ini. Kok saya ada yang bisiki ya ini tadi? Namanya ada yang Luna Maya ya? Ada? Luna Maya, lanjut usia namun masih tetap bergaya. Amin. Ya. Ya, jadi kita harus tetap semangat ya. Seperti pohon, semakin tua, semakin kokoh, semakin kuat. Ya, jadi jangan sampai kita begitu tua malah mengeluh. Ya, ya. Kita menerima masa tua itu dengan sikap menerima kenyataan bahwa kita telah lanjut usia, sangat penting menerima masa tua ini. Ya, karena masa tua ini bukan masa-masa yang gak ada artinya. Justru kita harus bisa menjadi panutan, ya. Kita harus bisa menjadi 2T. Paham 2T? Teladan, ya. Juga tersyukur, dalam arti tersyukur ini kita semakin menunduk dan intim dengan Tuhan kita. Ya. Kita di dalam menjadi teladan, di luar harus bisa menjadi terang. Paham Bapak Ibu? Ya. Kita dalam masa tua ini tidak bisa menolak. Kok aku bisa tua seperti ini? Aku ingin masih muda terus. Ya, justru kita harus lebih bangga karena yang masih muda itu belum tentu tua. Tapi kalau yang tua sudah pernah merasakan muda, ya. Kita harus bisa dengan sikap terbuka dan sukacita mengisi secara aktif menggunakan tenaga kita yang masih tersisa, ya, dengan hal-hal yang positif. Ya, kita bisa saling menopang doa, bahkan membawa jiwa-jiwa, ya, mengenalkan kalau Kristus itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Ya, kita sebagai umat yang telah lanjut usia ini ditempatkan oleh Allah di dunia ini untuk memuliakan Allah. Ya, lansia juga menyadari bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang telah mendapatkan anugerah. Ya, telah mendapatkan apa, Bapak Ibu? Ya, anugerah dalam Yesus Kristus dan ditempatkan di dunia sebagai garam dan terang dunia. Menerima masa tua itu harus dengan sukacita. Ya. Usia senja adalah anugerah masa berbuah dan di mana Tuhan tetap setia menggendong kita serta memelihara umatnya seperti dalam Yesaya, ya, 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Aku akan memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya. Ini seperti tadi yang ada kesaksian sama Bapak Joni tadi. Itu sungguh luar biasa. Sungguh bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang hidup. Yang seharusnya 6 bulan ya diberikan Pak Joni 2 bulan sudah mulai bisa berjalan. Saya yakin dan percaya setelah dari ibadah ini nanti lebih kuat lagi dan kokoh lagi. Amin. Bahkan nanti saya mau lihat untuk ibadah berikutnya Pak Joni sudah bisa lari ya. Amin. Haleluya. Ya. Juga ini ada kitab di Mazmur 92:14. Bahkan di usia tua pun mereka masih akan menghasilkan buah. Mereka akan tetap segar dan hijau. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, Tuhan kita ini tidak membutuhkan kekayaan dan harta kita, enggak. Tuhan membutuhkan buah. Ya. Tahu kan Bapak Ibu buahnya apa?
kita harus bisa membawa jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa, ya, sampai ke ujung dunia sekalipun. Ya, kenapa? Kalau kita nggak bisa menghasilkan, kita merasa berhutang budi, ya. Kalau Tuhan kita ini sudah menolong kita, bahkan dengan darahnya. Benar kan Bapak Ibu? Nah, untuk itu kita harus bisa membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, kita kenal Tuhan. Seperti saya mau saksikan sebentar ya. Saya ini juga seringkali diminta untuk menginjil dimanapun juga, ditolak juga sering. Bahkan waktu kita mendoakan pernah ada penolakan ya. Jadi yang didoakan ini mau, namun dari pihak keluarganya sempat nyetel musik rock dikeraskan. Saya cuma berdoa dalam hati, Tuhan Yesus melembutkan dan ubah saudara ini. Dan ketika saya pulang itu sempat ada WA, intinya tolong jangan datang lagi ke sini karena keyakinan kita berbeda. Nah, saya yakin di situ Tuhan akan bekerja. 6 bulan kemudian justru saya mendengar kebalikannya. Orang yang tadinya menyetel lagu rock keras-keras ini, dia bersaksi telah dibaptis, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Nah, kita harus bisa seperti orang tadi, ya. Apalagi kita sebagai anaknya Tuhan yang telah ditolong, ya. Dan ini ada ayat lagi dari Amsal 20 yang ke-29 ya. Keindahan orang muda adalah kekuatannya. Tentu dong, anak muda kan lebih kuat ya. Ya, tetapi perhiasan orang tua adalah ubannya, mahkota gitu ya. Bahkan ada hiasan-hiasan biasanya ada di kening, seperti kerut-kerutan, ini hiasan dari sananya. Jadi jangan mikir, waduh kok semakin tua ini semakin keriput, semakin jelek, semakin lemah. Enggak juga. Kita boleh lemah dalam fisik, tapi kita harus kuat dalam iman kita. Apapun keadaannya, kita harus tetap maju di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita jangan sampai mencontoh seperti anak ayam. Ya. Tahu Bapak Ibu, anak ayam? Ketika ada badai, dia cuap-cuap. Justru membuat yang lain ini malah takut. Ya, itu pun tidak membuahkan hasil, malah kabur semua. Kita sebagai anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Harus seperti burung Raja Wali. Ketika ada badai, kita kepakan sayap kita, hadap ke atas, terbang tinggi. Itulah anak Tuhan, ya. Jadi jangan sampai seperti anak ayam. Jadi kalau ketika saya ini ada masalah, waduh, perekonomian ini lemas, lesu, terus kita ngeluh sama teman-teman, sama saudara, ya. Justru keluhan tadi itu bikin saudara-saudara kita ini membuat takut. Akhirnya kita menjadi penyemangat, ya. Jadi intinya gini ya, kita ini memang keterbatasan fisik ya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita cegah dan harus kita terima aja. Ya. Seperti dalam Amsal 16 yang ke-31, saya bacakan ya.
rambut putih adalah mahkota kemuliaan yang diperoleh dalam kebenaran. Ya. Di sini menggambarkan keutamaan dan hikmat di usia lanjut. Ya. Kita harus hadapi hanya ada dua pilihan untuk cara menghadapinya, yaitu dengan penuh penerimaan atau kita dengan berkelahi dengan masalah tersebut. Ya. Syarat yang paling penting adalah kita menerima dengan ikhlas. Kita berkelahi pun percuma, nggak mungkin bisa kembali muda lagi. Yang penting tumbuhkan iman kita, semangat kita. Apapun yang terjadi kita tetap pergi keluar, jangan berada di zona nyaman. Kita keluar berusaha untuk bisa menjaring jiwa, memperkenalkan Tuhan kita yang luar biasa itu. Ya. Intinya kalau kita tidak bisa menerimanya, kita akan berkelahi terus dengan fakta-fakta sehingga proses menjadi menua tersebut sangat menyusahkan kita, ke saudara, ke anak. Ya, kadang-kadang kalau kita protes, bahkan kadang protes dalam hati, kita dengan menyendiri di kamar, tidak mau aktivitas. Apapun yang kita inginkan maunya dilayani terus. Jadi justru membuat otak kita ini tumpul, bahkan mudah demensia atau istilahnya pikun. Ya. Diusahakan kita harus bisa maju terus ini dengan hal-hal yang positif. Ya. Jadi proses untuk menjadi tua ini jangan menyusahkan. Ya, kita akan bisa menyusahkan orang lain kalau seperti itu. Bapak Ibu tahu kan, kalau pohon semakin tua semakin kokoh. Kelapa pun juga seperti itu. Semakin tua semakin banyak santannya, dan itu banyak manfaatnya juga. Kita sudah pernah mengalami masa muda Bapak Ibu ya. Kita harus punya rasa syukur Tuhan ini sudah membawa kita sampai sekian ini, harus bisa semakin berbuah. Ya. Jangan seperti benalu. Kalau benalu kan menyusahkan. Buang jauh-jauh sifat itu. Kita harus bisa menjadi buah. Ya. Jadi kita harus mensyukuri atas setiap langkah, karena Tuhan telah menjaga kita dari dulu hingga saat ini, dan Tuhan akan terus menopang sampai akhir. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang tenang, tetapi pendaratan yang aman. Untuk itu tetaplah menjadi berkat dengan iman dan kasih-Mu, karena hidupmu adalah kesaksian untuk kebaikan Tuhan. Ada amin? Amin. Kok rasanya pada ngantuk ya? Apa belum makan? Bapak Ibu semangat ya. Walaupun meski hujan, terus kadang-kadang masih rusuh, bahkan di luar sana banyak prediksi-prediksi kalau tahun ini tahun yang lesu, tahun ini. Kita nggak usah khawatir, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita harus percaya dan yakin kalau tahun ini kita akan diangkat luar biasa sama Tuhan Yesus. Ya, jadi jadilah seperti pohon tua yang kokoh dan berbuah lebat dan memberi banyak manfaat. Jadi seperti permata yang diasah, ya toh, penuh dengan waktu lama sekali untuk mendapatkan cemerlangnya ini, permata ini. Ya,
penuh hikmat dari pengalaman, atau seperti senja yang indah namun penuh makna. Kita harus bisa menikmati dan harus bisa menjadi saksinya. Paham Bapak Ibu? Bagi para lansia yang bijak, karena biasanya mau belajar dari kesalahan, ya, merangkul perubahan, tetap bersemangat dan berbagi pengalaman, ya, seperti gadis bijaksana yang menyiapkan pelita daripada hanya menjadi tua tanpa arti. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Untuk Pak Joni, saya minta harus lebih semangat lagi, harus lebih intim dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya setelah pulang dari sini semakin kokoh, semakin kuat. Ya. Dan di sini nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin ada keluhan atau pergumulan, kita akan doakan. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Yang jelas kita jangan menggerutu. Ya. Katakanlah, aku doa dari kecil sampai sekarang kok belum ada jawaban. Oh, tidak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Ini saya sedikit kesaksian lagi. Tahun 98, tepatnya tanggal 5 Maret, itu saya pernah mengalami hal yang tidak mengenakan. Tapi di situ saya bisa menjadi kesaksian yang luar biasa. Saat itu saya dulu pernah mengalami sakit tipes kronis. Bahkan ginjal saya ini rusak satu. Dan menurut dokter, ginjal ini kita harus cuci darah, Bapak Ibu ya. Dan saya sempat tanya, Dok, kalau untuk cuci darah ini prosentasenya tingkat kesembuhan itu berapa persen? Dokter cuma bilang susah. Itu hanya bisa untuk menolong menambah umur sekian bulan aja. Nah, dengan Bapak Ibu seperti itu, ada perkataan dari dokter, mau tidak mau pasti drop dong vitaminnya. Dan waktu tanggal 5 itu saya sempat kaget ya, karena pengalaman ini yang sungguh luar biasa sebetulnya. Saya merasakan itu seperti duduk di taman yang indah gitu. Terus banyak aneka macam bunga di situ. Saya tidak bisa menyebutkan warnanya karena di sini nggak ada. Ya. Nah, cuma yang paling sungguh luar biasa itu gitu. Ada suara yang menggema menyebutkan, anakku, kamu harus kembali lagi. Ada tugas yang harus kamu selesaikan. Dan saya kan penasaran, siapa ini? Saya melihat ke atas, tidak tampak, silau sekali. Saya mencuri melihat ke bawah, kelihatan ada jubah putih yang mengkilap. Dan ketika saya merasa terusik, yang kamu sekarang harus cepat pulang. Dan di situ ada tangan yang menopangkan di kepala saya ini. Saya melihat ada lubang di sini. Dan di situ adalah Tuhan Yesus. Ketika saya ditopang tangan, saya bangun. Saya keadaan menggigil dari ada di peti seperti terbuat dari plat itu di rumah sakit, menggigil. Itu ada di ruang S. Tinggal nunggu saudara, saya sudah dibawa pulang. Goodbye di situ. Dan di situ saya mulai ditambah-tambahkan senjata oleh Tuhan. Karena Tuhan tadi sudah memberi tugas kita untuk menyelesaikan tugas. Saya sendiri kan bingung.
tugasnya apa, saya sendiri nggak memiliki keahlian apa-apa. Tapi saya yakin karena Tuhan sudah ngomong mau dipersenjatai dengan persenjataan dari surga, saya sangat yakin. Di situ dulu, untuk awalnya saya pernah didatangi sama seseorang yang rambutnya panjang. Konon katanya rambutnya nggak bisa dipotong. Saya diundang ke sana, ditanyai, ini ya sinyo-sinyo yang katanya barusan meninggal, saya ingin tahu. Saya bilang, bukan gitu, mungkin belum waktunya aja. Tolong buktikan pengalamanmu di sana. Coba potong rambutku ini. Saya bilang, Pak, kalau bisa diusahakan di dalam. Di luar banyak murid-murid, kesannya saya nggak sopan. Itu di dalam, saya minta gunting. Saya bilang, asal rambut kembali ke rambut, di dalam nama Tuhan Yesus, rambut ini pasti putus. Saya potong, puji Tuhan putus. Dia geleng-geleng, kok bisa ya? Karena mereka biasanya pakai sesuatu, ada yang melindungi. Sedangkan kita yang melindungi adalah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Siapa yang gak kenal nama Yesus? Ya kan? Iblis saja kalau kita tengking dalam nama Tuhan Yesus, dia pasti kabur lagi terbirit-birit. Jadi semua ini tinggal kita harus bisa mengaplikasikan, ya. Ketika Tuhan sudah menolong kita, kita harus bisa membalas kebaikan Tuhan tadi. Ya tentunya kita tidak bisa membalas sepenuhnya. Seperti kita dan orang tua, nanti kita punya hutang aslinya, terus kita dididik sekolah, biayanya, kita nggak mungkin bisa membalikan. Apalagi Tuhan. Kita sejak dalam kandungan udah disayang sama Tuhan, ya. Jadi minimal kita harus bisa membawa jiwa-jiwa. Sanggup Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu juga sanggup untuk menjadi saksinya? Amin. Oke. Untuk saat ini yang mengalami sakit penyakit, saya ingin tahu. Coba silakan angkat tangan. Baik, ya. Ibu, saya bisa minta tolong diputarkan lagu pelan-pelan aja, curahkanlah. Dengan Bapak siapa ini? Gunawan. Ada keluhan apa Bapak? Kenapa? Untuk diagnosis dari tim medis apa? Ya. Bapak percaya kalau hari ini ada mujizat? Yes. Seberapa besar percayanya? Sepenuhnya ya, karena Tuhan kita itu luar biasa. Oke. Saat ini mungkin badan, tubuh ada yang rasa nggak nyaman, yang mana saat ini? Nggak ada ya? Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala otoritas Tuhan, saat ini aku perintahkan semua sakit penyakit yang ada dalam Bapak Gunawan, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Harus lepas, harus bebas. Dan saat ini juga aku perintahkan fisiknya yang adalah roh kesembuhan, roh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Gunawan pasti pulih dan sembuh. Haleluya. Amin.
Ibu Tangga. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan Aku percaya ya. kuasa-Mu Tuhan, Ikuti saya sekarang. Tuhan Yesus, aku ku berhati rasakan kasih hari kuasa ini sudah Roh saya juga melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti saya. kehadiran Saya juga mengasihi mereka Tuhan, seperti Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan. Saat ini juga sakit penyakit yang ada dalam tubuh ini, syarat penyakit, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku cabut akar-akarnya, Ku aku buang ke jurang, kasih dan kuasa jangan pernah kembali lagi. Saat ini ku sakit rasakan penyakitnya sudah hilang. kehadiran Dalam nama Tuhan Yesus saya mengantarkan sudah pulih. Haleluya. Amin. Sekarang Ibu digerakkan. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Tarik nafas. Buang. Curahkanlah kuasa-Mu Sampai Tuhan Yesus, mujizat saya mau terjadi bersaksi. sekarang ini. Sakitnya ini sekarang pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Ini. Coba Ibu gerakan lagi. Terasa kayak melanjut gitu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, Lepaskan semua. Hanya dalam ku nama. rasakan Terima aliran ini hanya dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya. Ku Ibu siap menjadi saksinya kan? kasih Yes, kuasa coba Ibu sekarang berjalan. Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di Saya tempat yakin ini. bukan hanya sekarang saja, ya. Semakin hari kan semakin ditambah-tambahkan. Pasti segera sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, hari ini Mujizat terima kasih. terjadi Ada dalam nama sekarang Yesus. ini. Dengan Ibu siapa? Bisa maju dulu. Ada keluhan apa Ibu? Kurang pokok. Sudah berapa lama Ibu? 2 tahun. Jangan diborong semua Ibu. Ya, Ibu ya. Terima dengan hari ini dalam nama Tuhan. Aku berkatakan saat ini juga Tuhan, sakit penyakit yang kita harus lepas, kakinya semakin kokoh Tuhan, dan pinggangnya juga akan sembuh sekarang juga, akan menjadi saksi Tuhan. Di dalam nama Tuhan, Kasih-Mu terima karunia ini. Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Saya ketuk di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang di pinggangnya harus sembuh. Kasih-Mu Tarik nafas, Tuhan, hembuskan. ku Ucapkan Tuhan rasakan Yesus, saat ini kuasa-Mu saya sudah pulih, Tuhan, saya sudah sembuh, dan saya siap jadi ku saksi. rasakan Haleluya. kasih kuasa Coba kita. Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan lihat pikirannya nggak boleh sedih. Ada pergumulan dengan anak-anaknya. Ya, ampuni aja ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Fokus pada akan menjadi saksi buat Tuhan. Ku rasakan Hari ini juga akan melepaskan pengampunan hanya dalam ku rasakan siapapun yang pernah membuat sakit kita. Tuhan. Hari ini Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. sakit lambung Ku rasakan aku kutuk itu dalam nama Tuhan Yesus. kehadiran Harus lepas, harus pulih, harus curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. aliran sebuah mengalir dari Mujizat terjadi di tempat ini. dan siap menjadi saksi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan Bu Ida. Ya, mahnya sering kambuh dan juga sering pusing dan jantung berdebar. Haleluya. Biar sorry kami berkumpul di dalam nama. Saat ini juga semua sakit penyakit yang di lambung dan di jantung, aku kutuk di dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Lepas, harus sembuh. Ku rasakan Terkadangkan organ yang rusak kuasa-Mu Tuhan. hari ini pasti dikatakan Ku organ di bawah dan di surga. kasih kuasa Saat ini Roh itu pasti sembuh dan menjadi saksi rasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih karunia-Mu. Haleluya. Haleluya. rasakan kasih-Mu Tuhan. Seperti ada aliran Ku listrik yang rasakan jalan. kuasa-Mu Tuhan. Itu ada aliran dari Roh Kudus. Ya, Ku rasakan kuasa Roh ya, di dalam usia kita Ku ini harus rasakan bisa menjadi buah luar biasa. kehadiran-Mu. Dan Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat Ibu siapa? ini. Ada keluhan apa Ibu? Kenapa kita Kuasa-Mu Sudah Tuhan, berapa lama? mujizat terjadi sekarang ini. Akhirnya di MRI yang ini sembuh, akhirnya kena yang sebelah. Sudah berapa lama? Jadi kalau sakit untuk berjalan agak susah. Nggak susah, cuma kadang-kadang lancar. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Semua sakit penyakit Ku rasakan kasih aku kuasa cabut seakan-akan aku buang ke jurang jangan besar. Ku rasakan Saya yakin dan percaya nanti setelah pulang dari sini ada kesembuhan luar biasa, kesembuhan yang sempurna hanya di dalam nama Tuhan.
kuasa-Mu Bahkan keluarga tidak keluar terjadi dan dia akan menjadi saksi luar biasa. Haleluya. kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sudah berapa lama Ibu? Kalau Bingga sekitar 2 tahun. 2 tahun sudah. Katanya hanya bilang kecapean. Rasanya yakin 100%. Di dalam nama Tuhan Yesus, sangat dan negeri dipingkat dan dilakukan hari ini akan terurapi, diurapi Tuhan Yesus, diberi kesembuhan yang luar biasa dan sempurna. Sakit penyakit aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Aku Rasakan kuasa-Mu Tuhan, saat ini Ibu sudah menerima urapan, rasakan terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu tadi kalau jalan apa yang dirasakan? Sekarang coba buat jalan. Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Sudah enak. Puji tolong nama. Sama Tuhan. ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ibu percaya kalau sembuh hari ini? Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dikeluhkan Ibu ini, apa yang dirasakan Ibu ini, sakit penyakitnya aku cabut sakitnya. Di dalam nama-Mu Tuhan, Ibu pasti sembuh, pasti pulih oleh beliau dan siap menjadi saksi di dalam nama. Rasakan aliran kesembuhan yang mengalir dari kepala hingga ke kaki. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapa di dalam surga, hari ini Tuhan, mujizat terjadi. Mujizat akan mengalir dari ujung kepala hingga ujung kaki. Semua sakit penyakit aku cabut seakan-akan aku buang ke jauh. Ketika ada syarat-syarat organ-organ yang rusak, hari ini pasti digantikan organ baru dari surga. Terima kesembuhan yang luar biasa hanya daripada-Mu Tuhan. Saat ini pemulihan terjadi dan sudah menerima kesembuhan, siap menjadi saksi. Haleluya. Amin. Coba sekarang dirasakan
kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Oke, nah kita ku untuk minggu depan coba beri kesaksian. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya. ku rasakan kasih-Mu Tuhan, Sakit ku gigi. rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan Terima kasih kasih Tuhan kuasa Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, Sakit juga. ku rasakan Sakit penyakit kehadiran yang ada dalam tubuh Ibu Lina, curah terutama sakit gigi hari ini, kuasa aku cabut, aku buang semua. Tuhan. Nanti ketika tangan ini dilepas, maka sakit ini sudah lenyap. Berkali semua di dalam nama Tuhan Yesus, sakitnya sudah sembuh. Tepuk 3 kali. Mujizat terjadi sekarang. Coba dirasakan. Ya sudah berkurang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tolong yang barusan didoakan semuanya ditulis. Ada yang perlu disampaikan lagi? Oke, saya terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya buat Pastor Wijaya. Ya, saya yakin di sini akan menjadi tempat pemulihan. Ya, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan dan banyak jiwa-jiwa nanti yang baru yang bisa masuk sini oleh karena kesaksian dari Bapak Ibu Saudara semua. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Rohmu Tuhan menjadi satu. Bapak mengucap syukur kalau sore hari ini kami boleh beribadah, kami boleh menikmati segala berkat Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar memberi kekuatan bagi roh tubuh jiwa kami Tuhan, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan, dan biarlah hidup kami penuh dengan buah Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih, kami percaya sekali lagi ibadah ini adalah ibadah yang Kau berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Pastor kami yang sudah menjadi berkat bagi setiap kita. Kami percaya mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena bukan kami yang menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus yang hanya menjadi alat untuk menyembuhkan setiap kita yang sakit. Terima kasih buat berkatnya, supaya kita menjadi lansia yang bisa berbuah, menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih buat firman-Nya. Sekarang saya akan minta dengan si Pak Bu Richard berdoa syafaat. Kita akan berdoa syafaat. Kita tunduk kepala. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku di dalamnya. Kami tak dapat kerjakan itu sendiri, tapi Roh Kudus yang akan menolong kami. Tolong kami Tuhan. Bekerjalah dengan Roh-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat yang Engkau sudah sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan. Dan Kau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu lebih jauh, supaya boleh disampaikan kepada mereka yang memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga Bapak Wijaya Tuhan, yang telah membuka rumahnya untuk kami beribadah. Berkati anaknya, istrinya, seluruh pekerjaannya Engkau berkati Tuhan, dengan berkat-berkat yang dari surga ya Tuhan, sehingga banyak jiwa beroleh keselamatan melalui persekutuan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Engkau mengasihi negara Indonesia ini Tuhan, di mana Engkau telah tetapkan kami berada dalam negara ini. Engkau yang mengasihi itu. Engkau juga yang akan campur tangan dalam pemerintahan negara ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami, sampai kepada menteri-menterinya, sampai seluruh aparat yang mengerjakan pemerintahan. Engkau berkati dan berikan hati yang takut kepadamu Tuhan, supaya mereka boleh melihat bahwa ada hakim yang adil yang akan menghakimi segala perbuatan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau bekerja di tengah-tengah bangsa Indonesia, dan Engkau memanggil jiwa-jiwa baru untuk bertobat dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan doa syafaat pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang dan kasih sudah berdoa untuk persembahan. Bu nanti maju ke depan untuk memberikan persembahan.
berpikir itu. Ya Allah, semua ini atas kasih karunia, berikan kerelaan, berikan keberkatan yang berkelimpangan. Ya Allah, penghidupan yang sehat. Ya Allah, saya ini untuk saudari kita semua. Dan kita akan memberikan yang mulia untuk Yang akan memberikan persembahan, pujikan pujian segala puji syukur. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Rizal. Ya, shalom. Pertama mengucapkan terima kasih buat Evangelis Amin ya telah melayani tempat ini, juga Pastor Ongko Wijoyo, juga Ko Budi ya. Ya, ini persekutuan kami JG Estokam. Jemaatnya ya pasti ya ini tidak ada soce-soce, ini tidak ada di sini. Semua kode lansia semua ya. Yang pasti kita akan mengalami masa lansia sesuai firman tadi, ini luar biasa. Kiranya nanti jadi berkat yang terindah untuk dibawa pulang. Tadi sudah dijelaskan semua lansia itu apa sudah ya. Terus tugasnya apa, terus tujuan jadi lansia itu apa, terutama untuk jadi saksi. Nah, puji Tuhan juga lawatan Roh Kudus nyata hari ini. Kiranya benar-benar kesembuhan terjadi. Kiranya benar-benar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Ya. Untuk pengumumannya minggu depan tetap ada ibadah nanti dilayani oleh Evangelis Welling ya. Jamnya tetap, tolong nanti setiap pendaftaran untuk dapatkan antar jemput segera daftar, jangan mepet-mepet ya. Nanti ada yang jam 3 malam kayak daftar nggak tareken ya. Jadi daftar dari siang, nggak ada malam-malam ya. Terus yang daftar jangan sampai batal. Terlebih lagi bukan masalah mikroletnya bayar, bukan ya, tapi nanti dipakai dengan yang lainnya ya, karena yang ngatur juga sulit ya, gitu ya. Nanti acara berikutnya nanti di-sharekan lewat grup ya. Sekali lagi terima kasih buat hamba-hambanya, kiranya pelayanan jadi berkat kita semua dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita bangkit berdiri.
Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, firman hari ini kiranya menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, menjadi lansia dengan menjadi teladan yang luar biasa. Kiranya uban di rambut kita menjadi mahkota yang terindah. Kita akan dijadikan seperti pohon yang kuat dan berbuah. Kita dibentuk seperti permata yang digosok terus semakin berkilau, dan juga seperti senja. Kiranya menjadi hal yang luar biasa yang kita peroleh masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Kita bersama-sama berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan selamanya. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan, terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi berkat yang sangat indah Tuhan untuk dibawa pulang, untuk dijadikan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhusus hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat evangelis Aming Tuhan. Engkau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saya juga berdoa buat Pastor Ronggo Wijoyo Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus pakai luar biasa Tuhan. Kau berkati, Kau lindungi, Kau jaga kesehatannya Tuhan. Terlebih Tuhan Engkau terus pakai untuk penginjilan Tuhan, dan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saya juga berdoa buat Kau Budi Tuhan. Kau terus berkati, Kau lindungi, Kau berikan satu kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Kau lindungi, Kau berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Dan terkhusus Tuhan Kau akan pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, silakan Bu Kris ya, doa makan dulu. Ayo.
kami telah dengarkan firman-Mu yang betul ya Tuhan. Supaya Tuhan selalu ada hati kami, Tuhan selalu memberkati kami, selalu mencintai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mendapatkan berkat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berkati mereka yang menyediakan makanan ini ya Bapa. Tuhan pakai dia selalu mencintai hati kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami Tuhan. Hanya kami alas dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.